Halo Motoba Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Ya, di video ini saya mau berbagi lagi pengalaman ya mengenai perjalanan atau road trip ke Tasik ya menggunakan mobil Honda City Z. Ya, khususnya untuk City Z lovers ya, dan juga bisa untuk semua Motoba lovers ya, karena City Z ini merupakan mobil yang bukan lagi mudah. Jadi bisa dijadikan, mungkin bisa jadi buat ya bahan atau ya referensi lah ya buat yang lagi pengen mobil tua tapi apa kira-kira mobil yang cocok ya buat dipinang. Nah, mungkin mobil Honda City Z ini bisa jadi pilihan ya buat teman-teman ya. Ya, oke. Jadi gini, kemarin saya melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Tasik yang jaraknya kira-kira sekitar hampir 300 kilo lah ya kalau di Gmaps nih ya. Ini di Gmaps nih. Nah, ini sekitar 279 kilo. Ya, dalam perjalanan itu kita menempuh jalan tol, kemudian jalan menanjak-nanjak ya, itu di daerah Malangbong atau apalah itu ya, saya lupa. Itu jalannya berkelok, kelak, nanjak, turun, naik, segala macam lah pokoknya. Ya, kebetulan yang kita pakai ini Honda City Z Matic. Nah, ini Matic ya. Perjalanan kita kemarin menempuh waktu ya hampir, kalau di Maps ya normalnya itu 5 jam sampai 6 jam lah ya. Tapi perjalanan kita santai. Akhirnya kita sampai sekitar ya mungkin 7 jam lah ya sampai di Tasik. Pagi ini saya mau cek mesin karena sore ini saya juga mau melakukan perjalanan kembali lagi ke Jakarta. Ya, mudah-mudahan nanti report tripnya saya buatkan di video khusus di video setelah ini ya. Nanti saya upload lagi videonya. Nah, untuk pagi ini saya mau share aja kalau pakai Honda City Z itu ternyata oke, enak banget ya, Matic-nya smooth, lancar untuk yang sehat ya, tapi ya teman-teman. Jadi semuanya nggak ada masalah, kendala dan sebagainya ya. Cuma kemarin emang sebelum berangkat itu AC ya, bagian AC itu ada bocor sedikit ya. Jadi kita mampirlah ke bengkel AC yang ada di daerah Nagrek ya, sebelum Nagrek lah ya. Jadi kita mampir sebentar untuk isi freon. Nah, di situ ternyata di napelnya itu ada kebocoran. Ini cuplikan videonya nih. Ya, kita udah di daerah Cilenyi, ini keluar tol dari Purbalenyi apa? Tol Cipularang maksudnya. Nah, kebetulan mobil AC-nya kurang dingin, jadi kita mampir ke salah satu bengkel AC yang ada di daerah Cilenyi. Dan prosesnya lagi di vakum dulu. Habis di vakum, isi freon. Ya, tadi terdeteksi di sini ada bocor. Tuh, lihat. Ya, tadi di situ terdeteksi ada bocor, tapi alhamdulillah sudah diperbaiki, sudah dikencengin. Kayaknya itu deh penyebab utama dari kebocoran selama ini. Memang kelihatannya nggak banyak, tapi rembes dikit-dikit, lama-lama dia habis juga. Nah, oke, kemarin kita isi bensin ya untuk BBM itu ya dari strip paling bawah ya. Oke, dari strip yang paling bawah nih. Ya, kita isi BBM tuh dari strip yang paling bawah. Ini hampir mendekati merah. Ya, kemarin tuh isi 300.000 di daerah Pondok Pinang ya. Sebelum Pondok Pinang. Ya. Oke, isi 300.000, nggak sampai full sih ya, nggak sampai full. Terus kita ke Gatot Subroto dulu. Sebelum ke Tasik tuh kita ke Gatot Subroto. Setelah sampai Gatot Subroto ya, karena memang kunjungan saya ke sini memang ada keluarga yang meninggal. Jadi kita ke rumah sakit dulu Gatot Subroto. Setelah itu dari Gatot Subroto kita sebenarnya harusnya iring-iringan dengan ambulan ya. Cuman kalau pakai iring-iringan dengan ambulan pasti harus kencengnya luar biasa, karena memang ambulan kan memang pasti dia selap-selip lah ya kayak gitu. Nah, kita putuskan untuk oke lah, kita jalan santai aja. Nah, kita isi bensin. Akhirnya kemudian sampai di Gatot Subroto. Start dari Gatot Subroto sampai di Tasik masih segini nih ya. Aslinya pertama isi tuh di bawah ya, di dekat merah ya. Saya nggak ada video atau
Awalnya sih nggak ada, cuman saya tunjukin ke teman-teman. Saya isi di atas merah sedikit, isi 300.000, terus saya udah jalan ke Gatot Subroto, kemudian sampai di Tasik sisa segini ya. Sayangnya nih kemarin udah dinolin sama anak saya dipencet lagi, jadi nggak ketahuan nih, yang kebaca cuma 89 kilo ya. Oke, jadi itu untuk report bensinnya ya. Ya, selama perjalanan itu kita pakai AC ya, pakai AC full. Enggak. Jadi karena AC waktu itu sempat kurang dingin ya, jadi ketika AC udah mulai kurang dingin, kita di tol di kilometer berapa itu mulai nggak pakai AC. AC kita matiin, akhirnya kita jalan tanpa AC, kaca kita buka sedikit lah ya supaya angin masuk. Ya mungkin kalau dengan AC full, bensin bisa dikatakan akan sedikit lebih boros ya, karena memang AC itu berpengaruh ya ke konsumsi bahan bakar. Tapi nggak lama kok, kita cuma sekitar berapa kilo ya sampai keluar ke Nagrek ya, Cilenyi ya, Purbalenyi apa Cilenyi? Cilenyi ya. Itu kita isi freon, kemudian setelah dari situ kita full sampai Tasik pakai AC dengan kondisi jalan yang menanjak. Oke, untuk Matic ya, cerita untuk Matic Honda City Z itu sangat responsif, sangat bisa diandalkan ya. Karena apa? Dengan kondisi muatan full ya, saya, adik saya, istri ya, kemudian anak-anak ya, kalau dikatakan ini full muatan, kita masih bisa menanjak dengan sangat nyaman ya, artinya nggak ada lemot ya. Kickdownnya pun enak ketika kita lagi mau ngebalap di kondisi menanjak ya. Mungkin report saya juga saya pernah buat City Z yang hitam ya, yang hitam adalah di channel ini, bisa teman-teman saksikan juga, bisa tonton juga video report saya road tripnya dengan Honda City Z yang hitam. Nah ini yang pakai yang silver ya, kebetulan yang hitam saya istirahatkan di rumah dulu ya, jadi kita pakai yang silver. Nah untuk Matic-nya memang dua Matic mobil saya, Matic yang City Z itu no complain lah pokoknya ya. Jadi untuk mobil umur 2000 untuk umur mobil yang udah di atas 20 tahun, Matic ini bisa dikatakan cukup baik ya, nggak lelet ya, nggak lemot dan nggak delay ya. Yang penting untuk Matic ya teman-teman, banyak keluhannya jeduk yang delay ya, memang itu karena satu usia ya. Kalau yang silver ini sudah direstorasi ya, udah overhaul, jadi Matic-nya udah grace, udah enak lagi, udah ibaratnya udah ya dari nol lagi lah ibaratnya ya, karena internalnya sudah diganti, partnya baru-baru semuanya. Oke, jadi untuk Matic sangat baik. Ya untuk suspensi ya, mobil ini kita belum apa-apain ya, suspensinya masih normal seperti bawaan pabrik ya, tidak ada yang dirubah, cuma peleknya diganti. Ini teman-teman peleknya ya, kita pakai velg ring 16. Ini punyanya Kia ya, punyanya Kia. Ini ring 16, bannya 195/50 R16. Yang ban belakang ini masih ya 70%-an lah ya, yang depan yang masih bagus nih. Yang depan masih 90% ya. Sudah spuring, balancing. Dan untuk perjalanan jauh ini dengan pakai ban yang seperti yang saya sebutkan tadi itu nyaman sekali, stabil di jalan kecepatan 120. Tadi kemarin sih nggak lebih dari 120 ya. Jadi saya karena tahu bawa keluarga, jadi ngapain sih buru-buru banget ya, terlalu kenceng. Yang penting kecepatan normal, akselerasinya pun saya buat senyaman mungkin supaya keluarga nyaman dibawanya. Jadi untuk bantingan sangat fun to drive lah ya untuk Honda City Z ini ya, enak banget kok ya. Oke, itu untuk kenyamanan di bagian kaki-kaki ya. Ya rencananya pagi ini saya mau cek ya kondisi mesin ya, kondisi apa saja yang ada di bawah kap itu. Kita cek radiator, kita cek oli, kita cek oli Matic, kita cek apa aja yang ada kelihatan di bawah kap mesin ya, supaya sebelum perjalanan pulang ke Jakarta nanti semuanya aman ya. Langsung aja kita buka kapnya. Oke, kita langsung ke bagian sini. Oke, kita ganjel dulu ya.
Ya oke, ini mesinnya ya. Kalau dari tampak ya itu semuanya nggak ada kelihatan yang aneh ya, nggak ada hal-hal yang mencurigakan yang bakal mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Ya kita lihat langsung ya. Di sini kita cek radiator. Sebenarnya radiator cukup dicek di bagian reservoirnya aja. Ya. Oke, kondisi air masih sangat baik ya, levelnya nggak berkurang. Ya. Untuk informasi aja buat teman-teman, ini mobil selalu pakai coolant ya. Jadi tidak pernah isi air biasa semenjak setelah overhaul, jadi selalu pakai coolant isinya. Ya, sebenarnya di sini nggak perlu dibuka, tapi kalau teman-teman mau buka sekali nggak apa-apa ya. Oke. Untuk ini full, tidak ada masalah. Oli kita lihat. Sebenarnya ini jalannya agak menurun ya. Apa namanya? Parkirannya tuh agak-agak menurun. Jadi nggak valid pasti hasilnya. Ini pasti lebih nih. Nah, iya kelihatan. Mungkin teman-teman di kamera nggak begitu jelas, tapi ini di atas titik 2 ya. Di atas titik 2 kalau di sini ya. Oke. Saya anggap itu normal, karena kalau dengan posisi menurun seperti ini, dia pasti akan lebih banyak olinya. Nah, kalau untuk oli matic harus minimal kita panaskan dulu ya, baru kelihatan. Kalau dalam kondisi dingin sini dia harusnya full yaitu ya, full banyak. Tapi nanti kalau kondisi mesin sudah panas, dia nanti akan menyesuaikan di gearbox. Oke, apalagi ya yang bisa kita cek ya. Radiator sudah, oli sudah aman, ini aman ya. Untuk power steering ya, power steering juga aman ya. Ini di level yang paling tinggi. Aki pun masih biru ya. Oke, sejauh ini nggak ada hal-hal yang mencurigakan ya dari mobil ini. Ya, sejauh ini setelah kita cek tadi ya, nggak ada hal-hal yang mencurigakan yang bisa mengakibatkan masalah nantinya. Mudah-mudahan perjalanan nanti ke Jakarta aman. Nah, sekarang kita coba panaskan, kita nyalakan mesinnya ya. Ini oke, engine check sudah nyala. Nah, itu siap di start. Oke, itu normalnya pasti dia RPM akan menuju ke 1500, perlahan akan turun ya. Oke, kita coba nyalakan AC. Ya, AC sudah menyala. Kita tes, kemarin kan habis isi freon ya, kita habis isi freon. Oke, setelah kemarin kita isi freon, kita cek suhunya. Ini masih menurun terus ya, masih turun terus. Soalnya kemarin suhunya itu ketika di perjalanan itu sampai di angka 25 ya. Jadi anginnya tuh nggak terasa dingin, 25. Nah, sekarang setelah diisi freon dan mudah-mudahan yang bocornya itu di bagian nipple-nya itu sudah tidak bocor lagi, dan kita sedang cek berapa suhu terendahnya sampai dia motong. Ini terus menurun 10 derajat, 10,5. Nah, ini motong nih, motong di 10. Dia naik lagi kan, karena kompresor dia motong. Nah, nanti beberapa detik kemudian, nah ini kompresor nyala lagi. Oke, berarti dia motong di 10 derajat ya, 10 derajat ya. Oke lah, kalau menurut teman-teman gimana, apakah itu cukup dingin atau kurang dingin? Karena kan dia sudah di bypass ya oleh tukang AC yang sebelumnya, jadi termostatnya tuh di bagian bawah. Ini termostatnya sih bukan yang bawaan asli, jadi dia universal.
Ya diputar kalau mau diukur suhunya. Kalau mau paling dingin. Oke, ini masih 11. Oke, coba kita lihat sampai nah ya 10 derajat, 5 kompresornya motong. Oke, berarti sejauh ini aman, AC sudah berfungsi dengan baik, ya tidak ada kebocoran. Ya oke teman-teman, kurang lebih seperti itu video untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa yang baru mampir di channel ini untuk subscribe, like, dan beri komentar. Share ke teman-teman semuanya yang lagi butuh informasi mengenai mobil Honda City Z atau Motuba yang lainnya. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.